Mendengar kata-kata Thalia, Chris cemberut dan berkata, "Apa? Apa lagi yang harus kamu lakukan? Apakah kamu akan pergi? Tidak bisakah kamu mendapatkan suami? Ini adalah perang pernikahanmu di masa depan." Bah, Thalia berkata sambil mendengus. "Aku tidak mencari pacar. Tidak ada yang layak untukku." Chris terbatuk dan berkata, "Ki, mengapa kamu tidak memikirkanku? Kita tidak terlalu muda. Kita bisa saling puas dan hidup bersama." Thalia cemberut padanya dan berkata, "Hehe, kamu tidak layak dan aku masih ingin upacara menjadi dewa diadakan." Hah, semua orang memandangnya. Lilia mengerutkan kening dan berkata, "Thalia, bagaimana menurutmu? Kamu masih harus mengadakan upacara menjadi dewa. Sekarang bumi damai." Damar berkata, "Karena saya tidak benar-benar ingin menekannya." Thalia benar. Perang Anda sudah berakhir. Anda dapat menjalani kehidupan yang damai di masa depan. Seperti untuk saya dan dia, masih ada beberapa hal yang harus dilakukan. "Ada apa?" Chris berkata dengan suara berat. Damar tidak menyembunyikan apapun tentang kehidupan dan kematian saudara-saudaranya. Dia berkata, "Tentang Tian Yuan. Dia meminta saya untuk mengadakan upacara menjadi dewa. Dan setelah menjadi dewa, saya pergi untuk bertarung dengannya. Dia terlalu kuat, sendirian, dan tidak ada lawan. Itu terlalu membosankan. Kamu tidak ingin melawannya," kata Chris tanpa berkata-kata. "Jika aku tidak melawannya, dia akan menghajarku sampai mati, dan kemudian menghancurkan peradaban bumi." Damar berkata tanpa daya, dan Damar memandang Lilia dan berkata, "Dan Lilia dan yang lainnya tahu bahwa di tanah asal, kami telah berjanji kepada orang-orang di Gunung Keos bahwa jika ada kesempatan di masa depan, kami akan pergi dan membunuh binatang itu. Ketika tanah terbuka, kita akan masuk." Setelah mengatakan itu, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Binatang buas itu sangat jahat, dan saya tidak tahu apakah saya bisa membunuhnya." Lilia tertegun. Lalu dia menatap Damar berkata dengan serius, "Aku akan berlatih dengan baik di lain waktu. Jika kamu ingin menjadi dewa, aku akan menemanimu menjadi dewa." Damar mengangguk dan berkata, "Ya, karena dia akan menjadi dewa. Lilia yakin dia akan selalu berada di sisinya. Setelah menjadi dewa di masa depan, berkeliaran di langit berbintang dan Lilia akan menemaninya." Menjadi dewa. Pada saat ini, Wendy tiba-tiba bertanya, "Apakah ada persyaratan?" Damar mengangkat alisnya dan menatap Wendy dan berkata, "Saya lupa. Kamu mengatakannya akan mengadakan upacara menjadi dewa saat itu. Apakah itu?" Wendy menggelengkan kepalanya dan berkata, "Awalnya akan diadakan. Tetapi Yani menghentikan saya. Dia berkata ada yang salah dengan upacara menjadi dewa. Biarkan aku tunggu sampai kamu kembali." Damar menghela nafas lega. "Pasti ada 3 piramida untuk upacara." Dia berkata, "Tapi sekarang pintu masuk ke tanah asal telah ditutup. Dan kita harus menunggu sampai waktu berikutnya dibuka sebelum kita bisa masuk. Masih ada beberapa kade." Mendengar ini, alis Wendy berkerut dalam. Dan kekecewaan yang kuat di matanya berkilat. "Aku mengerti. Lupakan saja. Hal-hal ini. Ini milik kita. Kamu tidak perlu terlalu memikirkannya." Damar berkata, "Bagaimanapun, bumi telah sepenuhnya stabil. Bahkan jika Thalia dan aku pergi, sekarang ada beberapa master tingkat dewa di bumi. Serta Wendy dan Guntur, Yani dan para jenius ini. Pasti tidak ada bahaya di masa depan. Masuk ke tanah asal. Aku akan masuk bersamamu." Wendy berkata dengan nada datar, "Aku merindukan pertempuran ini. Lain kali aku ingin bertarung dengan kalian." Yani juga berkata sambil tersenyum, "Saya juga akan masuk pada saat itu. Dan saya akan meningkatkan kekuatan saya ke titik di mana saya dapat mengadakan upacara menjadi dewa sebelum tanah asal terbuka." Ketika mereka mengatakan ini, ruangan menjadi sedikit tertekan. Damar mengangkat gelasnya dan berkata, "Sudah puluhan tahun kemudian, semuanya. Jangan terlalu tertekan. Minum dan minum." Itu benar. Pada waktu itu, mungkin putra Damar dan Lilia lebih kuat dari mereka. Dia meretas Tian Yuan sampai mati di masa lalu. Apa yang dia pikirkan? Chris berkata, "Ngomong-ngomong,
Kamu. Kapan kamu mau? Nak. Lilia cemberut dan menatapnya dan berkata, Damar dan aku bisa memilikinya malam ini. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Guntur terlihat seperti itu. Memiliki saudara kembar yang tiada taranya sebagai istri. Kamu masih lajang. Petik 2. Ekspresi Chris pucat. Dan dia memarahi dengan marah. Kamu marah ketika kamu mengatakan ini. Bajingan. Guntur. Adik tingkatnya menggendong dua gadis hari untuk pamer di mana-mana. Aku sangat marah. Petik 2. Berbicara. Dia memandang Damar. Batuk kering dan berkata, apakah masih ada anak kembar seperti ini? Aturlah sepasang untukku juga. Tolong. Petik 2. Pergi. Damar memelototinya. Chris menangis. Dia menatap Talia. Menatap mata Talia yang ingin membunuh. Dia menatap Yin Judao lagi. Bibi Yin. Anda berusia 60-an atau 70-an. Saya tidak mau bekerja keras. Petik 2. Yin Rou duduk di sana. Memegang gelas anggur. Dia berkata sambil tersenyum. Apakah kamu tidak menyukai usiaku? Petik 2. Kamu sangat cantik. Apa yang tidak menyukainya? Talia berkata tanpa berkata-kata. Tidak masalah apakah dia cantik atau tidak. Aku terutama suka yang lebih tua. Kata Chris riang. Ini aman. Yin Rou bergumam. Aku juga ingin menikah. Mari kita selesaikan. Ekspresi Chris berubah. Dan dia berkata, benarkah? Petik 2. Saya berani ke kamar pengantin sekarang. Apakah Anda berani? Yin Rou memandang Chris. Hehe. Aku laki-laki dan aku takut padamu. Chris mencibir. Ayo pergi. Siapapun yang tidak keluar adalah anjing. Melihat keduanya benar-benar bermain. Damar dan yang lainnya juga menggunakan alkohol untuk mencemooh. Kemudian, Chris dan Yin Rou pergi bersama. Adapun apa yang terjadi pada mereka, tidak ada yang tahu. Pada hari ini, Damar tidak bisa tahan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, dia sangat mabuk sehingga dia tidak sadarkan diri. Ketika Damar bangun, dia sudah berada di pesawat. Lilia duduk di sampingnya, menggosok kepalanya dengan lembut. Damar membuka matanya. Dia melihat sekeliling dan berkata, mengapa kamu di pesawat? Orang tuaku menelepon di pagi hari dan mengatakan bahwa dia melihatmu di TV. Tetapi dia tidak kembali selama sehari. Jadi biarkan saya mendapatkannya lebih awal. Anda mengambilnya kembali, kata Lilia. Hari berikutnya tiba-tiba menjadi lebih tenang. Damar tinggal di kota Linhai. Karena dia terlalu terkenal, dia dan Lilia tidak bisa pergi berbelanja atau apapun. Mereka lebih sering tinggal di rumah. Tentu saja, dia juga menikmati kehidupan yang relatif stabil ini. Selain itu, masalah memiliki anak juga telah resmi menjadi agenda. Waktu berlalu. Diam-diam. Sebulan berlalu tanpa disadari. Bulan ini, Damar bekerja sangat keras untuk bercocok tanam dengan Lilia. Selama sebulan penuh, Damar menjadi mempelai pria setiap malam. Tapi, yang membuatnya merasa tidak berdaya adalah tidak peduli seberapa keras Damar mencoba. Lilia tidak memiliki tanda-tanda H.I.L. Ini membuat Damar mulai meragukan hidup. Dia dan Lilia secara khusus mengundang dokter penjaga malam untuk memeriksa mereka berdua. Apa yang membuat mereka tidak berdaya adalah bahwa tubuh mereka sangat normal dan sehat, dan tidak ada kemungkinan kemandulan. Tapi Lilia benar-benar tidak mengandung anak. Damar dan Lilia tidak mengandung anak tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Tetapi Chris dan Yin Rou setelah keduanya keluar malam itu. Sebulan kemudian, Yin Rou hamil. Dan keduanya menikah, yang sepenuhnya ada dalam agenda. Damar tidak menyangka bahwa Chris dan Yin Rou akan benar-benar bersatu pada akhirnya. Pada saat itu, dia pikir mereka berdua hanya sedang berbicara. Tentu saja, ini adalah hal yang baik untuk Cheers. Orang ini telah mengembara hampir sepanjang hidupnya. Dan inilah saatnya untuk menetap. Hanya saja Yin Rou sedang hamil, yang membuat Damar dan Lilia sedikit khawatir. Mereka ingin memanfaatkan waktu damai ini untuk membesarkan anak-anak mereka terlebih dahulu. Dan kemudian, bahkan jika mereka memasuki kembali tanah asal, orang tua akan memiliki anak-anak mereka untuk menemani mereka. Hari ini, Damar dibangunkan oleh ponselnya. Dia mengangkat telepon dan menemukan bahwa Bagas menelepon.
Dia menghubungkan telepon dan bertanya, apakah ada yang lah? Luar angkasa. Ada pesawat terbang. Lihat tandanya. Itu adalah pesawat Jujuexing. Orang-orang kami telah merapat dengan mereka. Ada 2 orang di atasnya. Satu adalah Ye Qingyu dan yang lainnya adalah Xing Yao. Mengatakan bahwa mereka ingin bertemu denganmu. Kata Damar. Ekspresi Damar berubah. Ye Qingyu tahu koordinat bumi. Damar tidak terkejut bahwa mereka bisa datang ke sini. Tapi dia tidak tahu apa yang terjadi ketika Ye Qingyu datang ke tempat ini. Dia mengangguk dan berkata, biarkan mereka datang ke laut. Oke, kata Bagas. 4 jam kemudian. Lin Hai. Rumah baru Damar. Damar tidak tinggal bersama orang tuanya sepanjang waktu lagi pula. Tidak nyaman tinggal bersama orang tuanya. Jadi dia dan Lilia pindah. Tetapi itu tidak jauh dari rumah orang tuanya. Di rumah baru, Lilia sedang membuat kopi. Damar dan Ye Qingyu duduk berhadapan. Xing Yao, yang berada di sebelahnya, melihat sekeliling dan berkata, saya sangat menyukai gaya dekorasi Anda. Tetapi sayangnya, kampung halaman Anda masih terlalu terbelakang. Saya melihatnya dan itu hanya pada tingkat peradaban tingkat ketiga. Damar berkata, ada apa denganmu di sini? Ye Qingyu mengangguk dan berkata, aku di sini hanya untuk menjelaskan kepadamu secara langsung bahwa kami berada di bawah kendali ketika kami memasuki tanah asal, dan kami tidak punya pilihan. Sebenarnya, poin ini, Damar mengetahui bahwa mereka adalah boneka. Dia mengetahuinya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak menganggap masalah ini terlalu serius. Anda tidak perlu berpikir terlalu banyak. Karena Anda tahu bahwa ini adalah bumi. Dan Anda ingin datang dan bermain. Saya menyambutnya. Tetapi saya harap Anda tidak memiliki pikiran lain tentang bumi. Ye Qingyu mengangguk dan berkata, baiklah. Tentu saja. Saya di sini kali ini. Dan ada satu hal lagi yang ingin saya katakan kepada Anda. Apa? Tanya Damar. Tentang gerbang bintang. Ye Qingyu berkata, aku berada di tempat asalnya. Dan sepertinya aku telah menemukan keberadaan gerbang bintang. Damar menyusut dan berkata, ketika melewati kabut putih itu, Ye Qingyu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, itu di sebuah planet. Pada saat itu, Xing Yao dan saya merasakan ketertarikan yang kuat. Tetapi di masa lalu, saya merasa bahwa gerbang bintang menghilang. Setelah mengatakan itu, dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata, jika di masa depan, Anda akan mencari Stargate, atau ketika Anda menemukan Stargate, ingatlah untuk memberi tahu kami. Xing Yao dan saya membawa orang-orang percaya kami dan tinggal di sana. Di sebuah planet bernama Hong Yue. Anda harus memiliki kenalan di atasnya. Namanya Yue. Dan dia memiliki karakteristik replika. Ekspresi Damar sedikit berubah. Tanpa diduga, habitat baru yang mereka pilih sebenarnya adalah bintang bulan merah. Damar mengangguk dan berkata, tidak masalah. Setelah mengatakan itu, dia memikirkan masalah bahwa dia dan Lilia tidak bisa hamil. Dia batuk kering dan berkata, jadi saya punya sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Anda hidup selama bertahun-tahun. Anda pasti tahu banyak hal. Apa yang mau Anda tanyakan? Xing Yao duduk di sofa dan bertanya dengan leher dimiringkan. Damar terbatuk dan berkata, kamu. Apakah kamu punya cara untuk hamil? Ye Qingyu dan Xing Yao terkejut. Xing Yao berkata, bah, tak tahu malu. Petik 2. Wajah Ye Qingyu berubah sedikit merah. Dia memandang Damar dan Lilia dan berkata, seharusnya kamu menginginkan anak, kan? Lilia datang dengan kopi saat ini. Meletakkannya di depan mereka berdua dan berkata, baiklah. Petik 2. Tidak heran. Ye Qingyu berkata, sangat sulit bagi kalian berdua untuk hamil. Petik 2. Hah. Damar dan Lilia memandang mereka bersamaan. Darahmu terlalu kuat. Ye Qingyu berkata, Damar sudah menjadi master seni bela diri tingkat dewa. Dan anak-anak yang lahir dari master tingkat dewa biasanya sangat berbakat. Tetapi sangat sulit untuk memiliki anak lain di tingkat dewa. Anak-anak cemburu pada Tuhan. Jadi Anda juga dapat melihat bahwa, kecuali Kai Yao, sebagian besar master tingkat dewa tidak memiliki terlalu banyak anak. Petik 2.
Selain itu, kalian berdua memiliki karakteristik unik, yang bahkan lebih sulit. Ye Qingyu berkata sambil menghela nafas panjang. Jadi tidak mungkin. Damar bertanya dengan cemberut. Pasti ada jalan. Pada saat ini, Xing Yao berkata sambil tersenyum. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelum Qingyu bahwa kita punya waktu untuk punya bayi? Karena kita tahu cara hamil. Petik 2. Damar mengerutkan kening. Hanya bercanda. Xing Yao menjulurkan lidahnya dan berkata, jika kamu ingin hamil di tingkat dewa, kamu mungkin melakukan hubungan normal. Tetapi ada peluang. Tetapi peluangnya sangat kecil. Selain itu, ada cara lain, yaitu menemukan metode yang disebut ramuan obat Qishen. Saya berhubungan seks dan saya hampir 100% hamil. Damar berkata dengan ekspresi bahagia. Sungguh, apakah Anda memilikinya? Apa yang kita lakukan dengan obat ini? Xing Yao berkata tanpa berkata-kata. Kamu pikir kami benar-benar ingin memiliki anak? Ye Qingyu menggelengkan kepalanya dan berkata, ginseng ini sangat langka dan sekarang satu-satunya tempat yang saya tahu keberadaannya adalah di tempat asalnya. Di planet Raja Obat.